disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung di SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Six Fam semuanya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari Jumat berkah ya, insya Allah, amin. Di 15 November 2024. Ayu Guswan kembali bersamai Anda. Dan baru saja sudah kita dengarkan suara yang sangat merdu, indah sekali ya, dari juara 1 tilawah ya, tilawah Ikhwan di SMA Negeri 5, dan itu tingkatnya SMA, MA, SMK se-Sumatera Selatan ya, Provinsi Sumatera Selatan ya. Masya Allah. Dan itu salah satu pemenang ataupun salah satu yang masuk dalam kategori pemenang di juara umumnya gitu ya, 3 kali berturut-turut. Ada apa sebenarnya dengan hari ini? Ya, sudah kita janjikan ya dari hari Senin ya kalau tidak salah ya, Selasa ya, Selasa kemarin. Kita akan mengundang para juara umum kita 3 kali berturut-turut, Masya Allah, dari SMA Negeri 6 Palembang ya. Benar-benar imtak yang dipegang oleh Bu Mutia nih, Masya Allah.
Masya Allah banget ya, nggak tahu deh ngomong apa lagi, speechless ya, karena ini sudah 3 kali berturut-turut dan dari piala tadinya bergilir sudah menetap di SMA Negeri 6 Palembang ya. Langsung saja kita sapa semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah ya. Ini banyak fansnya loh Bung Tia. Alhamdulillah ya. Bener-bener ya, namanya SMA Negeri 6 Palembang itu tuh punya segudang prestasi. Salah satunya di bidang imtak, memang sesuai dengan sekolahnya kita ya Bu ya. Memang unggul dalam imtak ya, iman dan juga takwa. Dan Six Fams kali ini ada juara 1 lomba tilawah di MTQ keberapa ya kemarin ya? Yang ketiga ya, ketiga kalinya ya. Dan kemudian ada Fabian ya. Tadi baru saja kita dengarkan suara indahnya. Itu ada berapa lagu tadi ini? Fabian, 1 lagu. 1 lagu ya. Tapi udah seenak gitu Ibu, 1 lagu aja. Kemarin 4 lagu ya Bu ya? 5 lagu. 5 lagu malah. 5 lagu malahan. Oke. Kemudian juga ada juara 3 akhwatnya tilawah ya, ada Amalia. Assalamualaikum Amalia. Iya, jangan kecil banget tuh suaranya, agak sedikit. Oh iya, kejauhan. Gimana Amalia perasaannya? Ini kalau nggak salah kali pertama kamu akhirnya mendapatkan juara ya. Kali ke berapa? Kali ketiga? Ikut dia sama 5 kali. Kalau untuk ikut SMA Kali kedua, oke. Tapi akhirnya baru ini dapet ya juara 3 ya, provinsi loh ya, Masya Allah. Kemudian ada juga juara 2 tahfiz, ini sepertinya tidak tergantikan ya. Yang paling ujung boleh kelihatan mana ini? Nggak kelihatan kamera, ayo. Nah, disapa dulu dong Six Fams-nya. Ini ada Zofir masih belum kelihatan, maju Zofir. Mukanya nah, iya biar kelihatan ya. Ini ada Zofir, juara 2 tahfiz ya, Zofir ya. Zofir ini pemalunya Masya Allah ya. Padahal lah ganteng ya. Bukan lagi hafalannya banyak, tapi pemalunya. Takut hafalannya hilang. Oh takut deh Bu ya kalau dilihat. Kemudian juga ada juara hadroh kita, juara 2. Wah, ini 3 provinsi juga. Ada Adli, ada Arif, ada Fadil, ada Dafa, ada Fahmil. Bener? Lihat ke kamera semua dulu dong. Coba ngedekat semua. Pada iya, dempet dulu. Setidaknya dilihatin dulu. Meskipun nggak bisa dapet kamera semua, ayo dong. Dafa, Fahmil semuanya. Nah, halo. Ini semua juara hadroh kita ya. Oke, dan yang pastinya Wakil Kepala Bidang Imtak ada Ibu Umti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita mau tanya Ibu dulu deh. Perasaannya 3 kali berturut-turut SMA Negeri 6 Palembang mendapatkan juara umum. Gimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah, tentunya bersyukur kepada Allah ya, karena saya pribadi berat sekali di tahun ketiga itu ya, dari tahun pertama dilaksanakan. Kita kan syarat ya ada semua ya. Dan alhamdulillah di pertama itu malah berhadiah umroh itu. Justru kita mau menyapa pertama, berhadiah umroh. banyak juara satunya ya. Juara 1 tahfiz, juara 1 MTQ, putra putri banyak disabet di situ di pertama ya. Yang kedua juga itu ini sudah alumni berarti anak-anaknya. sekarang ya? udah alumni udah ya. kuliah. Jadi umroh Bu. Ada hadiah umroh di Masya kala Allah. itu. Terus Bu? Lalu yang kedua kita juga masih meraihnya juga. Dan yang sekarang hadir di sini tapi tidak mengikuti tangkai lomba yang sama karena bersyarat ya. Yang sudah pernah juara tidak ikut ya. Jadi yang pernah juara di sini ada Adli, waktu itu juara 2, Fadil juara 1 ya di tahun kedua pelaksanaan. Sehingga di tahun ketiga ini dia ikut hadroh, karena di tahun ketiga ini syaratnya lebih banyak juga, tidak boleh mengirim yang sudah pernah juara ya. Sedangkan di SMA 6 ini banyak juara di situ kan. Juaranya, ada bersyarat tidak boleh juara 1 tingkat ini ya. Sehingga kita ngambil yang paling muda ya, paling muda. Karena kalau yang di kelas 11 dia sudah banyak juara juga kan. Jadi kita mengirim yang MTQ itu dari kelas 10 ya. Dan kita tetap juga mengirim yang dari kelas 12 yang belum dapat juara, sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dimiliki ya. Sempat saya ancam juga gitu. Kena ancam ternyata ya.
awas nggak bawa piala gitu kan, piala yang besar gitu kan. Sehingga saya tuh deg-degannya mungkin nggak saya tampilkan, cuman aduh gimana ini. Tapi kayak sedikit gitu. jadi beban ya Bu ya? Ada Iya, beban ya Bu? karena juga ada bersara juga hadroh itu Iya. orang 6 gitu kan. Ini yang main orang berapa? Padahal biasanya kan kita untuk vokalnya saja orang 4 gitu kan. Nah, dan itu para kori, sehingga kita juga mengorbankan Fabian karena dia harus Akhirnya ikut ya, tilawah. yang MTQ. Jadi saya berpikir bagaimana memetakan biar juara tadi ya. Walaupun di sini juga ini yang ini mau dikirim Bu. Padahal ini tim hadroh. Sempet pokoknya. Jadi tim Hadroh sempat gontok-gontokan Hadroh nak menang juga, Ibu Bu. kenapa diambil Bu? Ibu kenapa diambil gitu ya? Iya. Gitu ya Adli ya, Arif ya. karena waktu di SMA 7 kan juara 1. Nah, di situ Fabian bergabung karena Fabian kita petakan di MTQ. Saya juga pengen menang di MTQ-nya juga Iya, gitu kan. kalau bisa semua ya, Bu, sehingga harapan itu sesuai yang kita rencanakan. Alhamdulillah kita sudah dapat berita acara ya, berita acara bahwasanya piala itu menjadi piala tetap, itu bahagia luar biasa, karena ini kan aduh ini bergengsi ya, sehingga dak dikduk nunggu kabar itu kan. Saya sempat juga di WA, Ibu datang dong gitu kan. Ada apa saya harus datang kan, biasanya juga saya nggak datang gitu kan. Datang dong yang ini yang spesial ini, gitu saya ya. mulai deg-degan spesial apa nih gitu gitu. ya Bu ya. Itu yang jelas luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak ya, sama guru-guru tahfiz, guru seni baca Al-Quran, pelatih hadroh, pembimbing departemen ya, kepala sekolah, para guru ya yang mensupport ya dengan doa-doanya ya, sehingga alhamdulillah kita mudah-mudahan tetap bisa eksis, tetap bisa istiqomah, dan tetap rendah hati walaupun kita telah mengumpulkan banyak piala ya, banyak piala baik dari MTQ, dari hadroh. Nih hadroh ini tahun ini panen piala ya. Kata anak-anak kita bikin Bu tersenyum katanya. Karena tahun sebelumnya Paca apa dapat piala kan. Gara-gara digituin ya kan. Bisa emang dapat piala gitu. Saking ini kadang mau latihan enggak usah nak heboh. Diam-diam yang penting dapat juara. Nah, saking karena kalau latihan hadroh ini kan karena pakai tabuhan ya, takut mengganggu KBM ya, sehingga saya berpesan nggak usah heboh, yang penting juara gitu kan. Betul, jadi di latihan di mana pacalah kamu gitu. Alhamdulillah. Ya terima kasih sama anak-anak juga ya, tetap semangat ya walaupun dimarahin ya. Ya marah Bu ya. Ya sedikit marahnya, enggak mungkin yang ya seperti itu. Tapi marahnya kan membangun Bu Tia, Iya. ya kan. Alhamdulillahnya 3 kali berturut-turut, dan kali ketiga ini ada yang sampai menangis Bu Tia, dan juga sujud syukur Bu Tia. Alhamdulillah. Masya Allah sekali, salah satu anggota yang ada di sini lah pokoknya ya. Nanti kita akan spill ya. Tapi sebelumnya berarti Bu selama 3 tahun berturut-turut itu terus kita tetap mendapat undangan ya Bu ya untuk ikut ya, untuk ikut ya 3 tahun berturut-turut. Dan untuk kali ketiga ini ya itu kata Ibu tadi ya. Tantangannya adalah untuk bisa memetakan lagi nih siapa ya, untuk ke tilawah siapa, untuk ke hadroh siapa gitu ya Bu ya. Karena memang siapa yang sudah pernah juara nggak boleh dikirim lagi begitu. Dengan tangkai lomba yang sama. Oh, tapi kalau lomba yang lain beda boleh ya Bu ya. Boleh. Makanya jadi diambil ke udah hadroh aja karena udah pernah mungkin contohnya tilawah gitu kan. Jadi Fabian kalau seandainya tahun depan bisa ikut lagi, di bisa vokal ikut di hadroh. vokal hadroh ya Bu ya. Jadi nggak bisa di tilawah lagi. Iya. Berarti bisa dibilang di tahun ini semuanya dapat Bu ya? Ya kan? Alhamdulillah seluruh tangkai lomba kita. Iya kan, semua tangkai lombanya dapat ya, mulai dari tilawah ikhwan, kemudian tilawah ahwat, tahfiz juga, hadroh juga. Itu 4 lombanya Ibu ya? Ada 4 ya, alhamdulillah. Teman-teman semua, bagaimana perasaannya? Kalau tadi kan Bu Tia sudah kita tanyain. Kan tadi juga Ibu udah sepil begitu ya. Ada yang sampai menangis, dia Bu menangis terharu. Padahal pada saat itu dia tuh adanya di sekolah lain Bu untuk mengikuti lomba yang lain. Cuma karena mendengar kabar itu dia langsung kayak sujud syukur terus nangis. Kamu kenapa nangis Nak? Kalau kata salah satu guru pembimbing gitu kan, guru pendampingnya. Bu, kami menang lagi Bu. Kita menang lagi SMA 6 Bu untuk ketiga kalinya. Sebegitunya bahagianya. Boleh dong kasih tahu gimana perasaannya. Ini mulai dari mulai dari latihannya kan.
Amalia yang kemarin sudah pernah coba belum, hari ini bisa dapat gitu. Apakah latihannya lebih keras atau bagaimana nih? Kalau dari Amal sendiri Bu kan tahun kemarin udah ada kesempatan nih buat ikut lomba di SMA 5. Terus di tahun ini dapat kepercayaan lagi buat ikut lomba di SMA 5 di cabang lomba yang sama. Diancam juga nggak sama ibu? Ancamannya itu dijadiin Motivasi. buat Benar. Amalia Bu. Jadi ketika Amal dapat surat dari hasil goncangan, soalnya kami itu suratnya digoncangkan Bu dari panitia sana, dan itu diberi sehari sebelum kami lomba. Setelah Amal dapat, itu langsung Amal latih Bu untuk menyesuaikan lagu yang mau dibawa sesuai dengan surat yang nantinya mau Amal tampilkan. Oh, langsung ya di Iya situ kayak ya. gitu Bu. Jadi emang persiapannya itu H-1 sebelum lomba Bu. H-1 justru? Iya, Sebelum itu surat. selalu kayak gitu Bu kalau lomba. Oh, ya ampun gila. Bu, H-1 Bu mereka latihan. Iya. Kirain aja entah 2 minggu sebelum gitu. Enggak ya, Bu ya? Kan suratnya baru digoncang. Iya. Itulah di H-1 Kayak itu gitu, dikasih maksudnya. tahu, di situ langsung latihan keras ya. Iya Ibu, makanya sudah terbentuk juga mental Amalia atas diri. Mentalnya sudah Iya. terbentuk ya dari yang sebelumnya ya. Oke, kalau Fabian nih kali pertama kan Fabian ya, maksudnya kan masih kelas 10. Ini bibit-bibit unggul nih yang kelas 10 kita nih, ada Zofir, ada Fabian nih. Gimana perasaannya? Kemudian latihannya kemarin juga gimana sampai akhirnya juara 1 loh ya. Masya Allah. Gimana Jadi Fabian? perasaan Fabian ya alhamdulillah senang banget. Senang banget Iya. ya. Orang tua gimana orang tua? Bangga Iya, banget ya bangga. pastinya. Alhamdulillah bangga banget. Posting status Apalagi- terus ya. Masih terus ya. Iya. Insya Allah. Kemudian latihannya kemarin gimana kalau untuk Fabian sendiri? Latihannya kemarin H-1 sebelum lomba itu Fabian hafalin dulu Bu. Hafalin dulu betul-betul Oh, hafal oke. lagunya. Terus latihan juga sama Bu Suramun, saya Suramun. Langsung online kemarin. Secara online. Iya, soalnya pas sore abis sudah goncang surat, langsung nanya ke ustazah, gimana ustazah? Ini langsung online aja katanya. Secara Sambil- online karena memang H-1 tadi ya cuma Iya. ya. Soalnya Jadi sudah langsung mepet mepet waktunya. banget. Dan apakah Fabian memang sudah biasa untuk tilawah seperti itu dengan bermacam lagu? Maksudnya selain dari SMA 6 nih kan, baru kelas 10 soalnya. Memang dulu SMP atau mungkin di rumah sudah terbiasa? Dulu pernah ikut tingkat kota anak-anak. Oh, sebelumnya, masih iya. anak-anak. Iya, Kelas berapa pas waktu masih itu? anak-anak dari kelas SMP. Bu. Oh, SMP ya. Tapi Kelas waktu itu masih kelas anak-anak 8, jatuhnya ya, kelas iya. 8 ya. Dan juara. Alhamdulillah juara kota. Untuk kota Palembang juara 3 Aha. dari tahun 2022 kalau nggak salah. Dari 2021. 2021 ya. Juara 3. Juara 3. Kalau yang di Prabu Muli ada juara 1. Juara 1. Oh, Prabu juga ada. Waktu itu dari Prabu ya? Iya Bu. Hmm. Terus ke tingkat provinsinya itu harapan 1 alhamdulillah. Provinsi Harapan Iya, 1. betul. Setelah dibentuk di SMA 6, kelas 10 masih juara 1. Bukan harapan lagi, bukan juara 2 atau Alhamdulillah. juara 3 lagi ya kan? Iya. Juara 1 tingkat provinsi lagi. Masya Iya, Allah Masya banget ya. Oke, kalau Zofir sendiri, coba Zofir. Kalau Zofir gimana nih perasaannya? Apa kayak udah biasa gitu? Apa gimana nih Zofir? Nggak tahu Bu, seneng aja. Kalau Zofir jawabannya selalu gitu ya, seneng aja ya. Terus Zofir kalau latihannya Zofir gimana? Di rumah atau di sekolah juga? Di Ada rumah gurunya aja, juga ya? Ada gurunya. Oh, ada gurunya juga ya. Gurunya di sekolah gimana ngelatihnya? Kan setoran hafalan ya. Oh, Ya, setoran setoran hafalan sistemnya ya Bu ya kalau tasfis ini ya. Dan di rumah juga kebetulan orang tuanya kan juga ustadz ya kalau nggak salah ya. Jadi oh bukan ya? Bukan. Oh saya dengarnya seperti itu loh. Loh saya dapat infonya salah ini berarti itu. Ternyata bukan. Tapi di murojaah sama ayah juga kan? Iya. Di rumah. Oke. Kemudian kita geser ke hadroh dulu nih. Untuk yang hadroh, kalian tahu nggak sih salah satu di antara kalian sampai menangis ketika itu, menitikan air mata dia sampai sujud syukur padahal lagi lomba di tempat lain. Tolong kasih tahu orangnya siapa? Adli. Gimana? Berarti bahagia banget ya ketika itu ya? Coba agak ketengahin aja biar kedengaran semua suaranya. Itunya. Iya, gimana? Alhamdulillah bahagia banget ya. Bahagia banget. Enggak. Sebenarnya sih juara 2 tuh bukan target, harusnya juara 1 target. Targetnya juara 1 ya sebenarnya. Oke.
Ini itu alasan keluar air mata dikit. Oh. Bukan karena menang, bukan. Karena nggak juara satu. Karena nggak juara satu ternyata. Iya. Masa sih? Bukan karena juara umum ya? Enggak. Soalnya yang saya dengar dari guru yang melapor gitu kan ngomongnya gini, Alhamdulillah Bu, kita SMA 6 juara lagi Bu. Gitu ngomongnya. Bukan sayang Bu, kami juara 2 bukan juara 1, bukan gitu loh. Info yang diterima. Nah, ini mana yang bener ini? Tapi bahagia meskipun cuma juara 2, tapi bahagia juara umum kan? Masuk Bahagia. juara umum kan, happy banget kan? Dia nggak mau mengakui, dia sampai nangis padahal dan sujud syukur pada saat itu ya. Rif, gimana Rif? Bahagia juga. Happy. Happy, ya. Iya. Apa yang menurut kalian membuat kalian itu jadinya juara 2 gitu, bukan juara 1? Karena kan tadi kan Adli bilang kan harusnya juara 1. Kenapa? Apa sih yang kurang menurut kalian ketika itu di SMA 5? Kalau Adli tampil kan kemarin di SMA. Ya. Gimana? Ayo jawab, jangan tunjuk-tunjukkan, nggak Adli, nggak Fadil, nggak Dava, terserah, Fahmil, Arif, bebas. Ya sebenarnya nggak ada sih kurangnya. Udah sebaik mungkin ini. Padahal justrunya sudah sebaik Rezeki mungkin, aja. tapi belum rezeki juara 1 ya. Jadi kalian ngerasa kayak sebenarnya nggak ada yang kurang, tapi Ya. kenapa juara 2? Cuma ya sudah lah ya. Karena juara umum masih di tangan ya kan Bu? Iya. Oke di Six Fams, jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama mereka ya. Dan juga kita akan mendengarkan lagi suara-suara indahnya mereka. Kalau tadi sudah kita dengarkan suaranya Fabian, nanti kita juga akan mendengarkan Amalia dan juga teman-teman Hadroh nantinya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda, Palembang. Laju-laju perahu melaju, di tepian musik kita bertemu.
rapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Sebelum pada akhirnya kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا
علم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang dengar maupun yang baca dapat pahala yang berkali-kali lipat ya. Apalagi di hari Jumat ya Bu ya. Bener ya Bu ya, Masya Allah. Tuh juara 1 Ikhwan tilawah ya, dan juara 3 akhwat tilawahnya. Jadi udah kita dengarkan sama-sama, terbukti nyata begitu ya. SMA 6 yang punya. Oke, nanti kita juga bakal mendengarkan seperti apa tabuhan gendang dan juga hadroh dan suara indahnya para penyanyi hadroh kita ya, vokalis hadroh kita. Tapi nanti di akhir aja ya. Itu puncaknya nanti. Wes, bukan lagi. Oke, ini berhubung banyak pertanyaan ini dari Instagram, kita langsung saja bacain pertanyaannya satu persatu ya teman-teman ya. Ini ditujukan kepada siapa saja. Oke, ini yang pertama untuk yang hadroh nih. Untuk yang hadroh, pertanyaannya, siapa sih yang paling susah diajak latihan? Ayo jujur kalian, ayo jujur. Ucapkan siapa yang paling susah diajak latihan, ayo. Yang paling susah diajak latihan sih selama ini sih mungkin Fadil lagi. Fadil. Kamu Fadil. Mungkin karena dia Ya. tapi kelas 12 sama kelas 12 sama Aidil. Sama apa? Sama Adli. Lagi lebih sibuk mungkin ya. Oh, oke. Karena Cabangnya banyak. iya, banyak ya cabang yang kamu lakukan ya di sana ya. Jadi yang lebih sibuk itu adalah Fadil, sehingga ketika diajak latihan agak lebih sulit ya. Oke, udah terjawab ya yang nanya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Fabian. Mau nanya nih, tips nafasnya bisa panjang pas tilawah gimana ya? Silakan ya Fabian. Masya Sebenarnya ada banyak sih Bu. Itu bisa berenang, bisa juga. Oh, berenang. Oke. Cuman kalau Fabian lebih sering atur nafas sendiri gitu. Misalnya
tahan nafas beberapa detik gitu, Tarik sampai nafas, 30 detik tahan. mungkin. Tarik nafas, tahan sampai habis. Gitu-gitu aja Menghembuskan terus ya. dilatih. Jadi ya. menghembuskannya itu pelan ya sampai habis gitu ya. Oke. Jadi selain berenang, memang benar sih berenang tuh salah satu olahraga yang bisa bikin nafas kita panjang. Kemudian latih sendiri pernafasannya ya. Oke, itu menggunakan pernafasan diafragma nggak sih untuk yang tilawah terutama nih Awad maupun Ikhwan? Kalau Fabian sih belum tahu ya. Oke. Iya, soalnya belum belajar sampai situ. Iya, pernafasan diafragma atau enggak gitu ya. Kalau langsung ini otodidak aja. Kalau Amalia? Sih, Bu, kalau di cara untuk ngaji untuk pola pernapasannya itu sebenarnya nggak tertentu banget sih, Bu. Oh, oke. Iya, sebisanya dan sudah terbiasa aja sih, Bu. Oh, sebisa sama senyamannya gitu Iya, ya. benar. Jadi kalau pernapasan diafragma kan kayak ditarik habis itu ditahan sampai akhirnya perutnya itu agak kembung gitu kan, agak kembung karena memang nafasnya ditahan. Di situ baru dikeluarkan sedikit-sedikit gitu kan. Yang saya tahu sih seperti itu kalau pernapasan diafragma. Karena kalau belajar vokal juga seperti itu kan, kalau latihan di broadcasting juga seperti itu. Apakah sama dengan tilawah gitu maksudnya? Nanyanya. Oh, oke. Sistemnya Jadi apakah kalau sama? misalkan emang dalam sistem tilawah, mungkin sistem pernapasannya emang sama kayak gitu, Bu. Jadi sebelum kita mau ngebacain suatu ayat, nanti kita mau tarik nafas dulu sebanyak-banyakan sebanyaknya. Ya, nanti, Yang disimpan. Oke. Nafas yang disimpan itu disimpan yang di perut, Bu, seperti yang Bu Ayu jelasin Iya, tadi. diafragma tadi ya. Ternyata Tapi- pakai juga berarti Iya, ya. dipakai juga. Tapi ada triknya, Bu, kalau misalnya untuk sistem pernapasan tilawah. Jadi setelah nafasnya ditarik dan disimpan di perut, nanti ada beberapa nafas itu kita sisakan dikeluarkan dari mulut, Bu. Tapi dia tuh secara pelan-pelan dan sedikit-sedikit, Bu. Oh, Setelah oke. dari itu langsung dihisap lagi langsung secara mendadak dan setelah itu langsung dibacain, Bu, ayatnya. Oh, Kayak gitu, iya benar. Tarik dulu baru mulai dibacain Iya, ayatnya, bawa simpen. sedikit-sedikit, Nah, langsung sedikit-sedikit. tarik lagi, langsung Oh, baca. oke, ternyata begitu ya. Oke, baiklah. Mana tahu nanti Bu Ayu mau belajar juga. Boleh. Iya ya Bu ya. Aduh, masya Hari Allah. Selasa itu. Oh, setiap hari Selasa, Selasa Kamis. ya, Selasa, Selasa Kamis. Kamis ya. Oke, untuk selanjutnya nih Kak Amalia lagi nih. Tadi kan mengenai itu ya. Ini Kak Amalia mau nanya nih, Kakak dari kapan belajar tilawahnya? Dan ada gurunya Kak ya? Ya, ada gurunya. Kalau Amalia sendiri itu udah mulai belajar tilawah dari dari SD, tepatnya tuh dari kelas 5 SD. Aku gabung ngajinya tuh di kelas 4 dan di kelas 5 tuh udah mulai untuk belajar tilawah di Oh, tempat kelas 5 SD. Alia. Iya, benar. Oke, heeh. Untuk gurunya itu Alia belajar sama Ustadz Abtusi yang dimana ustadznya itu juga mengajar di SMA 6 di juga. Jakarta. Oh, jadi ketemu lah ya sampai ke Iya, SMA juga sampai ketemu sekarang. kelas 12 sekarang. Dari kelas 5 SD Iya, dari 5 sama SD beliau. Dan akhirnya apa latihannya dari kelas 5 SD itu sampai dengan saat ini membuahkan hasil yang baik ya. Iya, Alhamdulillah. Oke, untuk Zofir. Mau nanya nih, kalau lagi habis suara, tips biar pas lomba masih bisa bagus banget suaranya itu gimana, Zofir? Fabian. Zofir ini ditanya kok jadi Fabian? Zofir ini. Ada Tuh, ibu Umtiang lihat loh. Untuk Zofir mau nanya nih. Untuk Zofir mau nanya nih, kalau lagi habis suara, pernah nggak tuh kejadian habis suara? Keselak Tipsnya, kayak gitu. tipsnya biar pas lomba masih tetap bisa bagus gitu loh suaranya. Minum air putih aja. Minum air. Oke, minum air putih aja. Mungkin ada permen yang dimakan gitu, permen pelega tenggorokan begitu loh, Nggak atau ada, apa? Bu. Nggak ada ya. Nggak. Jadi perbanyak minum air putih hangat, betul? Air putih biasa, Bu. Air putih saja. biasa. Oh, nggak pakai air putih hangat ya. Air bening. Ya, betul. Oke, ya seperti itu. Oke, sebelum kita ke Instagram lagi, Ibu mau nanya struggle-nya nih, struggle ataupun hambatan lah ya, apapun yang terjadi pada saat lomba. Cerita dong. Mulai dari siapa dulu nih? Hadro dulu, Hadro. Hadro, kemarin kan katanya kan udah berusaha terbaik nih, udah berusaha yang terbaik, tapi ternyata kan masih juara 2, ya kan? Jadi menurut kalian struggle-nya apa ketika pelaksanaan lomba? Ya, banyak sih struggle-nya. Pertama kayak penentuan yang mau lombanya. Yang kayak Penentuan? Pabian. Oh, oke, mulai dari penentuan pertama ya. Penentuan pesertanya nih. Nah, awal-awal kan emang kami kan vokal utamanya Pabian. Fabian. Nah, karena ada aturan tertentu ya yang vokalnya. Dan karena kata Bu Umtia tadi kan ya Bu ya, harus ditarik sih Fabiannya Ya. untuk ke tilawah gitu ya. Ya. Yang kedua pada saat latihan ya, karena lagu yang kami bawakan itu rada susah. Ya jadi selama latihan tuh pokoknya apa ya,
kayak tryhard banget lah. Jadi struggle Ya, banget ya. struggle Itu banget. kalau untuk yang tim kalian sendiri itu H-1 juga kah? Enggak, ini ya seminggu. Seminggu ya. Ya itu, sempat mikir juga ya Bu ya kalau sempat H-1 juga mereka ini kan karena harus kekompakannya dilatih, Ya. main alatnya dan lain sebagainya. Oh seminggu ya, lagunya juga berat ya, susah ya. Susah banget. Jadi itu ya. Pada saat pelaksanaan itu kan latihan nih sama pemilihan orang-orangnya. Jadi ada sedikit ini ya, ada sedikit lah kok Fabian dia ambil sih Bu gitu ya. Fahmi juga sempat mau saya ambil. Nah, loh. Sangat berat mereka. Semakin berat ya Bu ya mereka Dia jadi. saya pasang juga untuk MTQ. Oke. Peluang untuk juara juga besar. Besar ya Bu ya. Beratan. Oh Ibu, adro mundur kalau model ini kata. Diambil semua Bu gitu ya. Oke, baik. Jadi setelah pada saat kegiatannya gimana? Ada nggak struggle di sana? Mungkin ada sedikit tapi Apa tuh contohnya? ya kayak pas mau ngambil akhir-akhir lagu nih. Nah, kan mau suara tinggi tuh. Kayak kecetit. Ada yang kecetin ya? Ya, Itu Adli vokal utama ya? Ya, Oh, makanya dia tahu Bu. Iya. Agak kecetin, tapi ya mungkin itu nggak sih yang menjadi pengurangan nilai? Iya. Mungkin nggak sih? Mungkin. Mungkin ya. Ya, mungkin. Karena untuk yang lainnya mungkin sudah sangat sempurna kan, rasa kalian kan seperti itu. Kok bisa juara 2, tapi ya itu pasti ada yang miss. ada miss sedikit itu ya, ternyata itu kan. Adli bagus kamu akui dosa. Oke, itu dari Hadro. Kalau dari ini Amalia nih, Akhwat ya, tim Akhwatnya Tilawah. Kalau Amalia kemarin itu struggle-nya itu di surat yang Amal dapat, Bu. Soalnya untuk tilawah ini Amalia dapat surat yang dimana kalau misalkan mau dibawain lagu yang panjang dia tuh nggak bisa, Bu. Untuk wakaf dan itidabnya tuh susah untuk dipilih, Bu, karena ada tuh ayatnya pendek-pendek gitu. Ya, jadi biasanya itu ya Bu Ayu, kalau misalkan tilawah terus nadanya tuh yang tinggi, itu tuh lebih enak dibawa untuk ayat yang panjang. Jadi kita bisa mainin variasi lagu kita di ayat tersebut. Tetapi surat yang Amal dapat kemarin tuh pendek, Ibu. Jadi disitulah struggle Amal untuk belajar mempraktekkan lagunya untuk di ayat yang Amal bawain. Iya, karena kan suratnya pendek ya. Iya, jadi Bu. gimana ya supaya lagunya itu lebih enak Iya, didengarnya benar, gitu benar ya. banget, Bu. Oh, jadi struggle-nya di situ. Pada saat ini pelaksanaan? Waktu pelaksanaan udah tampil, alhamdulillah Amal lancar, Bu, tampilnya. Lancar ya, Nggak ada struggle. alhamdulillah. Nggak ada struggle-nya Iya, ya. dan alhamdulillah juga latihan H-1 itu ada hasil. Ada Karena hasilnya. cukup takut juga, Bu, soalnya ini kan kayak last time Amal buat ikut lomba dan benar-benar Iya, karena kelas 12 kan ya. kesempatan buat Benar. di SMA 6 juga kan, kapan lagi. Terus dapat surat yang agak susah buat dibawain kan, Bu. Jadi agak ya Allah. Ya Allah, ini cobaannya ya Allah gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar dan berhasil untuk memberikan piala untuk SMA 6 untuk yang terakhir Sudah kalinya menampilkan ya. yang terbaik dan Iya. alhamdulillah masih dapat. Alhamdulillah. Untuk perdana itu juara 3 tuh udah keren sih provinsi kan. Oke deh, geser. Kalau Fabian struggle-nya apa Fabian? Kalau Fabian lebih ke mental sih Bu kemarin. Mentalnya ya. Iya, Kenapa tuh? Soalnya kemarin itu pas hari H lomba itu kan ada dengar-dengar dikit kan dari saingan Fabian. Nah, itu bagus-bagus kemarin. Iya. Yang pertama aja Oke. itu dia juara 2 kemarin. Yang Juara pertama duanya Fabian ya. dengar iya. Heeh. Nah, jadi karena itu kan gimana ini? Aduh, bagus banget itu. Iya, Gitu-gitu ya. Bagus-bagus semua Posisi gitu. harapan. Iya, Iya. jangan-jangan harapan nih aku nih cuma Mana- nih gitu iya, ya. Yang dimana Fabian tuh Iya. yang dimana Fabian tuh posisinya di urutan terakhir gitu Bu. Oh, pada saat dipanggil tuh urutan terakhir, peserta terakhir. Iya. Oke. Yang pertama udah bagus banget nih bikin Iya, Fabian gitu gitu. kan. Udah bikin insecure duluan nih gitu ya. Apalagi kan Heeh. bawa nama Semanam untuk Kali juara pertama ya. tetap gitu. Heeh, Iya. Tilawah juara tetap, terus tilawah kali pertama pula lagi sih Fabian. Iya. Jangan Iya, jangan enggak menang, Iya, tambah ada lagi ancaman ternyata dengan yang Bu ancaman Mutia Bu juga. Mutia. Jangan enggak menang. Aduh, makin berat ini. Tapi ketika pelaksanaan alhamdulillah Tapi pas lancar ya? iya, Fabian dapatnya besoknya Bu. Oh, Alhamdulillah jadinya iya. besoknya. Jadi Fabian bangun mental lagi, Ah, bismillah. benar. Insya Allah bisa Untungnya gitu. seperti itu ya, karena peserta terakhir, jadi dapatnya besok. Saya sudah tahu strategi dari yang pertama sampai sebelum saya gitu ya. Iya, jadi Akhirnya bismillah aja latihan gitu. lagi, Bismillah, malahan justru juara 1, Masya Alhamdulillah. Allah. Oke, Zofir, struggle-nya apa Zofir? Zofir tahfiz ya kemarin ya. Apa ada mungkin lupa sedikit ayatnya atau apa? Juara 2 ya kemarin kan? Iya Bu. Gimana Zofir? Kemarin tuh pas soal terakhir Bu.
Surah terakhir. Bukan. Ayat terakhir. Bukan pas Itu apa? soal yang ketiga, Bu. Soal yang Oh, ketiga. soal. Oh, kalau tahfiz sih pakai soal ya, Bu ya. iya, Itu soal. gimana sih perlombaannya? Jelasin ya, Teh. Kayak mana Zofir dia itu? Ya, Biasanya kalau tahfiz itu, Bu, 3 soal. Soal pertama itu biasanya baca 1 surat full. Soal kedua sama ayat. Surahnya dikasih langsung gitu ya? Surah ini Iya, gitu ya, Bu. bacain full. Oke, Baca. yang kedua? Yang kedua itu antara sambung ayat. ayat, ya sampai sambung surat juga. Sama surah, Habis itu yang ketiga biasanya tebak surat atau apa. Oh, Atau sambung ayat juga. Oke, pasti tebak surat itu ya yang Iya, ini Bu. ya. Jadi kemarin tebak surat ya? yang yang Sambung ini, Bu, sambung surat. Oh, sambung surah yang terakhir itu ya. Jadi kenapa ya pas di situ ya struggle-nya ya? Iya, Bu. Rasa gimana? Nggak, Sempet terdiam buru-buru dulu aja, atau Bu. gimana? Salah sebut, Bu. Iya. Oh, sempat salah sebut ya. Tapi masih juara 2 kok. karena yang lain istilahnya ya, Ada juga kesalahan yang lain juga ya, Bu ya. Oke. Kalau kamu tadi nggak ada struggle di situ, mungkin juara satunya ya, Bu ya, justru ya. karena bagus kan. Zofir memang bagus Zofir nih. Tapi memang dia selalu merendah, malu gitu, Bu, kalau ditanyain ya Allah, bukan lagi. Emang harus banyak nunduk. Nah, itu kalau dia ini banyak lihat maksiat. Oh gitu ya, Bu ya, tetap menjaga ya. Oh, menjaga pandangan gitu ya, Bu ya, tetap ya. Masya Allah, bener-bener deh anak-anak Ibu Umtiah ini. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Six Mems, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Let go of the grudges, the anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone, never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. We understand and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's love the world, a hope we'll keep in love.
promise we swear, in love we live, in peace we care. Nak mantang getah murah, nak mantang getah murah, nak bertandur ayelah dalam, nak bertandur ayelah dalam. Payung kita berkarang. Payung kita berkarang. Kita berkarang di Lorawan. Kita berkarang di Lorawan. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar. Ade lambat, ade serandang. Oi mama, oi ibung payo bekarang. Oi mama, oi ibung payo bekarang. Kita bekarang di Lorawan. Kita bekarang di Lorawan. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar. Ade lambat, ade serandang. Nak mantang getah murah. Nak mantang getah murah. Nak bertandur ayelah dalam. Nak bertandur ayelah dalam. Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Six PM sepertinya anak-anak Hadro sudah tidak sabar untuk mengabu dendangnya ya. Tapi belum waktunya, nanti bakal kita hadirkan yang terakhir lah. Gongnya itu di Hadro nanti ya. Gimana enggak ya? Saya dapat kabar, iya, kalian gak usah bisik-bisik kedengeran soalnya di sini. Saya dapat kabar Hadro ini juara 1 di SMA 7 ya.
Kemudian di SMA 5 juara 2, kemudian di SMA 14 juara 2 juga kan. Jadi maksudnya di spill itu sengaja Six Man supaya mereka nggak dipanggil lagi. Soalnya udah berapa kali ya tampil di sini ya? 2 kali ya? 2 kali kedua ini ya. Terus habis itu di Polstri ini sedikit lagi kita akan dengar kabarnya juga ya. Denger ya, tapi nggak usah di-spill lah. Biar aja nanti mereka tahu sendiri juara berapakah mereka di Polstri. Karena ini lebih ajangnya lebih ketat lagi karena umum ya, umum kalau iya. Ada universitas. Nah, ada pondok pesantren, ada universitas dan katanya mereka juga dapat juara. Cuma juara berapanya nanti kita akan lihat di feed IG-nya Semanam. Ya kan, Hadro kali ini juara berapa di Polstri karena itu umum dan mereka ini sudah sangat sering diundang di hajatan-hajatan, acara gitu ya, Masya Allah. Udah bisa menghasilkan anak-anak ini ya, bukan lagi. Peci lah. Apa, Bu? Dapat peci lah. Iya, benar setidaknya ya, Bu ya. Biar makin semangat. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Ini banyak banget nih fansnya mereka memang ya. Gimana sih caranya mereka untuk membagi waktu agar tetap bisa fokus belajar? Kan secara kan mungkin banyak di-spend gitu ya untuk latihan kah atau mungkin pada saat pelaksanaan supaya tetap fokus belajarnya gimana? Satu-satu dong. Nah kali ini Zofir dulu. Kan Zofir selalu terakhir. Gak apa-apa Zofir dulu nanti baru yang lain. Gimana Zofir? Supaya tetap fokus belajarnya gimana Zofir? Kalau Zafir sih Bu. Kenapa? Jangan diketawain dong kalian nih. Gimana kalau Zafir gimana? Ya dibagi aja Bu waktunya. Dibagi waktunya antara latihan, Ya murojaah. Kalau murojaah biasanya pulang sekolah. Kalau ngafal yang baru itu subuh biasanya Bu, habis subuh. Oke, jadi bagi waktunya gitu ya. Ya, Bu. Kalau murojaah itu biasanya pulang sekolah baru di murojaah, tapi untuk ngafal yang baru itu habis subuh. Ya, habis jadi tetap di sekolah tetap fokus dengan pelajaran gitu ya. Iya Bu. Ya, Zofir. Oke. Zofir juga ada yang bilang Zofir nggak bosen-bosen ya dapat piala terus katanya gitu. Setiap lomba pasti ada piala yang didapat. Mereka semua juga gitu ya, nggak cuma Zofir. Gimana Zofir? Masa bosen ya? Seneng lah justru ya. Iya Bu. Iya, seneng lah. Zofir tuh keren banget kata fansnya begitu. Karena selalu bawa piala. Oke. Yang lain gimana Fabian? Gimana Fabian? Zofir udah. Ya intinya harus konsisten aja Bu. Untuk latihan suaranya harus dilatih lagi. Banyak-banyak latihan. Terus untuk belajarnya Terus, gimana? Kan katanya kan supaya belajar. tetap fokus belajar meskipun kamu sibuk latihan gitu. Harus dibagi juga Bu waktunya. Iya, harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi di sekolah fokus sama pelajaran sekolah. Gitu ya, kecuali di spend tadi ya. Dan ada ya latihan khususnya memang di hari-hari tertentu ya Bu ya. Tadi ya Selasa Kamis ya Bu ya. Kalau Fabian agak apa itu kalau misalnya dari jam pelajaran kosong agak iniin dikit. Agak dilatih dikit lah. Pas jam pelajaran kosong gitu ya. Selain mengerjakan tugas, latih lagi gitu, dicoba lagi gitu ya Fabian ya. Oke, nah kalau Amalia, gimana Amalia? Kalau Amalia sendiri Bu, tilawah itu kan pastinya latihannya itu bisa sama guru langsung ya Bu. Tetapi semenjak Amal di SMA ini kan udah mulai susah ya Bu, sibuk kalau mau nemuin langsung ke gurunya. Tapi kan di SMA 6 waktu Amalia masih kelas 10, kelas 11 itu masih bisa sempat ikut program yang dilaksanain dari SMA 6 kan Bu, yang di hari Selasa Kamis ada jam imtak. Terus kami diberi kesempatan gitu Bu buat berlatih tilawah sama guru-guru yang udah dipercaya SMA 6 buat ngajarin siswa-siswinya Bu di kelas imtak itu. Tetapi selain dari situ juga kan tilawah itu kan sebenarnya fokusnya untuk belajar variasi nada ya Bu. Iya benar. Jadi kita tuh bisa belajar sendiri aja, mungkin dari YouTube, mungkin kita liatin atau dengerin video penampilan dari peserta MTQ provinsi atau nasional. Itu kan banyak banget. Bisa latihan-latihan sendiri bisa juga latihan ya sendiri, ternyata Bu. ya. Karena basic kita udah ada. Tinggal kitanya konsisten buat latihan sendiri aja. Kalau Amal gitu Bu, buat ngebagiin biar bisa tetap gimana ya konsisten di belajar buat tetap latihan, fokus, latihan juga tetap tetap. ingat nada-nadanya. Soalnya kan variasi itu bermacam-macam Bu. Terus kayak betul. ada terus variasi terbaru, cengkoknya gimana. Jadi kalau dari Amal, tips Amal buat belajar tilawah biar tetap konsisten sampai sekarang kayak gitu Bu. Kayak gitu ya, tetap didengar-dengerin ya.
Dan kalau untuk pelajaran sekolahnya sendiri? Kalau pelajaran sekolah itu tetap fokus di sekolah. Oh, Terus pada juga saat di sekolah. selain di sekolah, pulang dari sekolah kan masih lanjut lagi nih Bu, belajar lagi. Amal kan ikut bimbel, emang dari kelas 10 ikut terus. Jadi emang di sekolah antara belajar sama untuk belajar mengaji itu udah Amal biasain dari kelas 10 untuk membaginya. Oke, baiklah. Kalau hadroh sendiri, ini hadroh nih kayaknya yang paling susah ya. Bagaimana cara membagi waktu agar bisa fokus tetap belajar? Baik belajar untuk latihan lomba maupun di sekolah ya. Kalau buat latihan-latihan biasa ya gue kan ini latihannya hari Jumat nih, Jumat dari sekolah. Oh, Ya, biasanya latihannya gimana mungkin, pulang sekolah? Dari habis asar mungkin sampai jam 6, jam 5 mungkin. Nah, kalau buat persiapan buat lomba itu kan kami ada dapat surat dispensasi. Nah, kami mungkin dispen dari jam 1 mungkin bisa sampai jam 6 mungkin kalau emang padat banget buat lomba gitu. Oke. Jadi intinya di luar jam pelajaran ya. Jadi nggak akan ganggu jam pelajaran kecuali dispen tadi ya Bu Mutia ya. Iya, dekat-dekat lomba. Tetap dekat-dekat lomba tuh baru di dispen. Oke. Baiklah, itu sama ya semua ya? Mewakili kalian ya, cari aman kalian. Oke, Bu Mutia kan Selasa sama Kamis itu kelas imtak ya Bu ya. Nah, itu tuh khusus untuk anak-anak yang ikut imtak saja, kelas imtak saja, atau kalau untuk yang ada lomba tuh dikhususkan bagaimana Bu? Untuk Selasa Kamis itu seluruh kegiatan ya. Di situ ada mentoring, ada pai terpadu, ada tahfiz, ada seni baca Al-Qur'an, ada dai gitu kan. Nah, cuma diatur untuk kelas 10 dainya di hari Kamis, kelas 11-nya dainya di hari Selasa, tahfiznya untuk kelas 11 di hari Selasa. Jadi diatur seperti itu. Untuk yang seni baca Al-Qur'an itu ikhwannya di hari Kamis, ahwatnya di hari Selasa. Nah, jadi mereka yang punya talenta di bidang itu ya masuk di kelas tersebut gitu kan. Kalau untuk lomba sendiri? Untuk lomba, jadi untuk lomba kalau hadroh sendiri kan memang latihannya kan memang di hari Jumat ya. Kita kan ada grup WhatsApp yang grup hadroh, mana yang bandel itu kan lapor ke saya, mana yang nggak mau latihan buat kertas bes lembar gitu. Apa Bu isinya, nak berhenti apa nak lanjut gitu. Pokoknya tetap ada ancaman ya. Iya, karena memang apa ya, anak-anak sekarang nih kadang ya pengen main lah ya, sedangkan apa ya, kita kan harus ada komitmen juga kan. Ketika kamu masuk dalam apa yang memang kamu mampu ya tekuni dengan baik sehingga mendapatkan prestasi yang membanggakan dirinya, membanggakan sekolah kan. Yang namanya kita punya potensi untuk itu ya kita asah terus kan gitu. Nah, tentunya kita terkadang sudah diasah bagus, nah lulus pula, nah kita ngader yang baru gitu kan. Nah, ini kan hadroh ini kan ada 2 orang yang kelas 12 nih, Adli sama Fadil kan. Nah, tentunya kedepannya kan siapa lagi? Nah, mulai kan jadi cari bibit-bibit yang memang harus dari kelas 10 ya Bu ya? Iya, dari kelas 10 yang memang estafet tadi kan agar tetap eksis ya. Jadi untuk yang hadroh nih kelas 10 selain Fabian Bu, siapa lagi? Ada lagi Bu? Ada si Arif juga kelas 10 ya? Arif kelas 10, ada juga si siapa Hasbi, ada Aldo, ada ya. Iya. Jadi bakalan adalah penerusnya Adli sama ya, ada. Tinggal bagaimana dia bisa memanage waktunya dengan baik gitu kan. Sekolah ya prestasi tetap ya, tetap karena memang tujuan dia kan di sini sekolah. Pesan saya ya harus bisa membagi waktunya dengan baik ya gitu kan. Karena latihan ini kan setelah KBM juga, kecuali memang mau lomba gitu kan. Biasanya minjem tempat yang tidak terdengar kelas lain karena kan ya, apalagi hadroh ini tabuhannya kan ya, ini nanti ya bermasalah pula dengan itu. Iya benar-benar gak konsentrasi pelajaran yang lain ya Bu ya. Jadi biasanya di mana Bu hadroh latihan kalau pas di jam pelajaran? Kalau itu nyepi di koperasi kalau di Lepai kadang ya di Lepai kan sebelahnya juga ada yang belajar, jadi takut juga kan di sebelah Lepai itu kan ada kelas, ada kelas yang belajar. Paling kayak gini, jangan ganggu belajar orang lain kayak gitu kan. Jadi mungkin
latihan yang nada-nada atau mungkin seperti apa ya. Iya. Nah, seperti itu. Jangan sampai, pesan saya yang jelas ketika dispen jam 1 itu karena masih ada KBM ya atur-aturlah, jangan mengganggu KBM kayak gitu. Tetap ya, jadi saling menghargai satu sama Iya, lain gitu ya. kecuali habis asar. Asar memang udah pulang ya Bu ya, Iya. terserah bebas gitu. Mau di sini juga takutnya kedengeran kanan kiri kan klasik. Iya. Kedap sih, cuman kalau sampai main nabu Iya. itu juga ngeri juga, pasti kedengeran gitu ya. Oke, nah berhubung Bu Umtia juga sudah tadi menyebut pesannya Bu Umtia gitu kan. Langsung aja nih Bu Umtia, ini pesan untuk anak-anak tadi sudah ya kan. Kalau pesan untuk siswa-siswinya Bu Umtia yang Ibu Umtia pegang lah gitu ya. Yang mana 3 kali berturut-turut aja udah menang juara umum. Ya supaya tetap tongkat estafetnya itu masih berjalan dengan lancar nih Bu. Silakan Bu. Gimana Bu? Tentunya untuk peserta didik ya secara umum ya, bagaimana kita tetap berjuang ya, kita jangan puas sampai di sini ya, perjuangan kita masih panjang ya. Kalau memang masih ada event-event yang lain ya, ikuti ya dan raih prestasi tersebut ya, dan jangan bosan untuk berlatih ya. Ketika yang sudah mencapai puncaknya ya tetap istiqomah, tetap tawadhu. Oke, tetap istiqomah dan juga tawadhu ya. Itu penting banget ya Bu ya. Karena kalau sudah mulai sombong, wah bakalan sulit nih untuk diaturnya juga ya Bu. Iya. Oke, itu dari Bu Umtia. Dari teman-teman semuanya nih sebagai closing statement, karena nanti terakhir setelah kita break kita bakal mendengarkan seperti apa tim Hadroh membawakan lagu andalannya mereka. Oh yes. Kita dengerin dulu closing statement dari kalian semuanya nih. Mana tahu ada teman-teman yang juga pengen meraih mimpi yang sama seperti kalian. Aduh, kayaknya itu mulu aku juga pengen dong. Mungkin kan mereka kan seperti itu, tapi belum dapat kesempatan aja. Gimana? Apa nih yang bisa disampaikan? Perwakilan Hadroh Adli lagi. Iya, Ini nggak ada yang lain. Memang ketua Hadrohnya, ketua Hadrohnya memang spasialnya Adli. kan di Adli, Oh, diangkat oke. ya. Jadi ya Biasanya, silakan iya. Adli saja deh yang mewakili. Ya buat yang belum kesempatan buat wakilin Semana, mungkin buat di bidang Hadroh ya tetap semangat buat latihannya. Ya usahakan buat tim kedua lah ini, biar bisa lomba bareng-bareng gitu. Kan bagus nih kalau 2 tim juara. Dua-duanya ya. Untuk yang cewek belum berkesempatan ya? Ya, Oke, kalau yang cewek kira-kira proses. Ada timnya. ada timnya ya? Iya. Kendalanya Sebenar- apa nih Bu, menurut Ibu Bu? Apa? Vokalnya kadang Oh. itu termasuk vokal Hadroh sebenarnya. Oh, karena Amalia sibuk. juga termasuk Iya. vokal Hadroh ya. Amalia Karena kamu sih. ya. Bunga termasuk vokal Iya, juga. Bunga yang mungkin saat ini lagi nonton juga ya. Iya. Iya, kalau Bunga udah dengar, kalau Amalia nih juga vokal Hadroh ya. Mungkin karena kamu sering bolos ya. Iya, Jadi karena kamu sibuk. ikut. Iya, awal-awal ikut dulu. Oh, awal-awalnya sempat ikut juga Iya. ya. Oh, jadi kendalanya di vokal ya Bu ya, kurang. Iya, kalau yang perempuan. Oke, itu untuk Hadroh. Kalau untuk tilawah sendiri nih, baik yang Ahwan maupun Ikhwan, bagaimana closing statementnya untuk adik-adiknya atau mungkin untuk teman-teman yang pengen juga meraih mimpi yang sama seperti kalian? Kalau untuk tilawah sendiri ya Ibu, mungkin untuk teman-teman yang tertarik pengen punya kepawaian Prestasi ke dalam situ ya. tilawah, kalian bisa konsisten aja terus untuk belajar tilawah itu bagaimana, dari basicnya itu gimana. Apalagi dari SMA 6 kan udah memang menyediain nih Bu, Iya. jam khusus Ada untuk sarananya, siswa-siswinya. prasarananya udah Jadi ada semua di bisa sini. kalian manfaatin buat bergabung waktu kegiatan itu berlangsung kan Bu. Jadi mereka itu bisa belajar basic tilawah waktu jam imtak itu berlangsung kan Bu. Selain dari itu, yang pastinya selain dari konsisten harus ada ambisi tersendiri Nah, Bu, itu dari terkadang ada yang orang-orang. malu kan. Iya, Bu. Pengen sih suaranya padahal bagus, punya kemampuan tapi dia malu, nggak ada Iya, Bu, ambisi gitu. padahal kunci biar orang tuh biar bisa menguasai tilawah itu kan dari nada Bu. Nada tuh kan suara. Iya, benar. Terkadang tuh orang-orang tuh struggle-nya mereka tuh malu buat ngeluarin suara Ibu. Oleh karena itu, saran dari Amal kalau misalkan emang lagi latihan buat tilawah, harus berani ngeluarin suara dan percaya diri sama diri sendiri. Percaya sama Iya kemampuan Bu, sendiri. karena mereka tuh ada yang ngomong ke Amal kayak jiper karena ngedenger orang yang udah bisa, sementara waktu mereka mau nyoba belajar, merekanya malah kesusahan Bu, mungkin dari faktor nafas, Iya. terus tinggi rendah suara, jadi itu dijadiin tolak ukur mereka, sementara mereka tuh baru di step awal Bu. Jadi ujung-ujungnya malahan insecure terus, habis itu nggak usah deh Iya, gitu benar terus banget, ya. Ibu. Jadi buat Ya, teman-teman, membentengi dirinya sendiri iya, tetap padahal harus semangat jangan. banget, harus tetap semangat, konsisten dan harus punya ambisi. Iya, harus punya ambisi, itu kunci juga sih. Oke, thank you Amalia. Kalau Fabian gimana Fabian? Ya buat teman-teman yang belum bisa banggain ikut lomba,
terutama dari untuk bidang tilawah ya. Bidang tilawah. Fabian di kelas Ya, 10 soalnya. Tetap semangat, soalnya kan masih banyak waktu untuk belajar, Bu. Benar. Ya, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Iya, nggak ada kata terlambat untuk belajar dan tetap semangat lah begitu ya. Oke, thank you Fabian. Zofir terakhir, gimana nih Zofir? Zofir terutama kan tahfiz nih, kan nggak gampang juga untuk menghafal begitu ya. Gimana nih kalau dari Zofirnya sendiri? Sama aja Bu kayak Fabian. Jawabannya copy paste terus ini. Selalu copy paste. Ini anaknya pemalu. Labing. Ya enggak kan, dari kamunya sendiri kan kamu kan beda, kamu tahfiz gitu. Maksud Ibu tuh apa nih yang bisa Pesan untuk teman-temannya. Biar diberi pesan teman-temannya gitu loh. Kan ada yang bilang kan, Zofir gak bosen ya bawa piala terus ke SMA 6, itu sampai ada yang ngomong kayak gitu loh. Nah, jadi kan harusnya kamu bisa memotivasi mereka untuk bawa piala juga begitu loh. Gimana? Kan banyak anak-anak tahfiz belajar mungkin lagu tajwidnya diperbaiki. Iya, murojaahnya juga tadi kan. Terus apa? Kok jadi Bu Umtiah ini mewakili? Ayo ngomong kamu Zofir. Iya. Sebenarnya yang tahfiz kan banyak itu Bu Ayu ya. Cuma terkadang mereka itu tidak memperhatikan bacaan ya, terus lagu ya. Terus terlalu cepat itu cara ininya. Ketika tasmi kan kita mendengarkan gitu kan. Nah, sebenarnya sudah ada arahan. Jangan seperti ngejer apa gitu ngajinya ya. Apalagi di posisi lomba itu kan kita sudah pengalaman ya. Seperti apa yang dinilai oleh para dewan juri gitu. Iya, bener banget sih. Iya. Jadi jangan terburu-buru. Kalau tahfiz juga berarti sama ya Bu ya, jangan terburu-buru juga ya Bu ya. Jangan ngebut gitu. Meskipun hafal tapi jangan buru-buru juga jangan. Ini Fabian juga tahfiz juga Bu. Oh, Fabian juga masuk juga tahfiz ya. Oh iya ya, kemarin ya sama si ini ya. Sama si Ibni dan juga siapa? Fadil ya. Waktu sambung ayat kan memang harus beberapa orang. Jadi memang kita mempersiapkan ya membuat strategi lah. Kalau memang ada lomba ini kita sudah ada pemetaan gitu. Kelas 11 ada, kelas 12 ada. Nah, ini Adli Fadil ini juga anak tahfiz, anak kori kayak gitu kan, hadroh. Karena memang cabang ini ya memang perlu hadroh ya, perlu talenta dari para kori ya, agar vokalnya bagus gitu. Benar. Betul sekali. Oke, teman-teman, gila keren banget ya prestasinya mereka ini. Luar biasa sih kalau menurut saya dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya juga. Jadi ini motivasi untuk Six Fams yang mungkin belum mempunyai kesempatan yang sama. Tapi intinya jangan membentengi diri ya. Pastikan tampil aja dulu, berani aja dulu, percaya dulu sama kemampuannya kita, latihan bareng-bareng, ada kok disiapin gitu kan, sarana prasarananya disiapin, aman pokoknya dari SMA 6. Tinggal lagi harus berambisi, harus berani untuk tampil gitu ya. Kalau nggak berani ya kapan lagi mau coba ya Bu ya. Oke deh Six Fams, ini udah kita dengerin closing statement, harusnya sih selesai. Cuman sebelum kita selesai nanti kita akan dengarkan seperti apa lantunan suara indah ya, baik dari apa sih namanya itu, hadroh ya, hadroh sama apanya? Vokal Tabuhannya ya, tabuhan hadroh, kemudian sama vokal hadrohnya seperti apa yang selalu menjuarai lomba-lomba ya. Nanti akan kita dengarkan sesaat lagi. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan.
bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya. Gombal gembul, banyak tukang kibul. Gombal gembul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gembul, gundal gandul. Gombal gembul, banyak tukang kibul. Gombal gembul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, jangan ikut ngibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, gundal gandul. Single terbaru dari Bapak Fir Azwar ataupun Amanda Mai Dalam Hati ya, Kepala SMA Negeri 6 Palembang dengan Gombal Gambul. Sebelumnya tadi juga ada Indonesiaku, itu AI-nya Pak Anas ya. Dan keren banget dan spesial banget untuk anak-anak berprestasinya kita pastinya. Mereka-mereka ini ya salah satunya ya. Oke, untuk para fansnya Hadroh SMA Negeri 6 ada namanya nggak sih Hadroh SMA Negeri 6? Ada. Apa tuh? Kulub. Oke, Syifaul Kulub ya untuk Hadrohnya SMA 6. Kita akan dengarkan seperti apa mereka selalu menjuarai ajang-ajang bergengsi dan diundang juga beberapa event begitu ya. Dan saatnya kita dengarkan langsung. Mau bawain lagu apa ini? Sobah tak. Oke, baiklah langsung saja nih untuk para fansnya kita dengarkan sama-sama. Silakan. صلينا على النبي الهادي الآمين سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين قل فينا روح يا نبي
صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مدد شف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مدد شف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي متاهة أتعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مدد شف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مدد شف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت أنام على الحنين عند المقام كفي وسقاني نوره النبي شربت ما استكفي لا فريش ورود الحب فزرعها في الروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيب صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله ده العشق فيك يا نبي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا حبيبي يا رسول الله شوق صد قلبي الله الله الله
صبغتك صبغتك بنور النبي مسيتك بأعلى البيت مدد شئها وقم طلبي وعند الحبيب صلي. Masya Allah. Bu, sampai speechless loh ya Bu. Ya Allah, indah banget sih dengernya. Wah, ini sih wajar juara terus ya Six Pams ya. Alhamdulillahnya juara terus. Mudah-mudahan ada generasi-generasi penerus selanjutnya ya. Selain Arif, Fabian, ada lagi nanti yang lainnya lagi ya menyusul ya. Karena memang yang kelas 12 sudah harus meninggalkan sebentar lagi ya Bu ya. Semoga kalian mendapatkan kabar yang terbaik yang pastinya untuk yang di Polsri. Amin. Ya, amin ya. Kalau dari kemampuannya mereka ini sih juara 1 sih harusnya ya. Amin ya Allah, amin ya. Pokoknya yang terbaik untuk SMA Negeri 6 dan yang terbaik untuk kalian semuanya. Anak-anak kalaupun memang juara lagi, kalaupun tidak diundang lagi, kita udah tahu banget kemampuannya 2 kali tampil sudah Bu ya. Sudah benar-benar menyaksikan seperti apa nih para fansnya. Apa tadi namanya? Nama Sifaul Qulub ini gitu ya. Pengobat hati artinya ya Bu ya. Makasih juga untuk teman-teman Hadroh, untuk Zofir, untuk Amalia juga, dan untuk Ibu Umtiah juga. Terima kasih banyak Bu ya udah berbagi ceritanya. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, terutama untuk Six Pams yang pengen mencapai prestasi yang sama ya. Ingat talk show ruang kita setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat hanya di Six Radio Radio Anak Muda Palembang. Pastikan jangan kemana Mas. Sampai di sini talk show kita. Ya, kita akan kembali ke program acara selanjutnya. Tetap di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. The city streets I walk all alone, with lights upstreams pulling me alone. Unbound by place, I go where I want, tracing stories on roads that haunt. With streetlights, I